Oke, selamat. Telah ditetapkan Raski Kusui, Kejaku, Yamato Nishiki, dan banyak ras lainnya. Memasuki paruh kedua tahun 30-an Showa sekitar 1955, perekonomian Jepang sudah stabil dan segera melesat ke zaman pertumbuhan tingkat tinggi. Orang-orang berbondong-bondong membangun rumah dan membuat kolam, sehingga memelihara ikan karper menjadi tren yang sangat heboh. Seiring dengan bumi ikan koi di desa Yamakoshi yang merupakan daerah penghasil ikan karper, seluruh ras mengalami peningkatan jumlah produksi dan drastis. Pembelian ikan karper dan kunjungan dari seluruh Jepang, serta mobil dengan plat luar prefektur yang berjalan di seluruh pelosok desa yang sempit adalah pemandangan yang nampak di sana sini. Jadi ketika era itu berganti di era Showa yang 1955 ya, itu mulai masif pergerakan eh, apa antusias terhadap ikan koi di Jepang. Ya, dari situ banyak banyak pengunjung masuki prefektur Niigata ini. Kemudian All Japan All Japan Nishikoi Promotion Association yang dikelola oleh peternak dan dealer penjual ikan koi resmi didirikan pada tahun 44 Showa atau 1969. Nah, ini organisasi yang dikelola peternak dan dealer All Japan Nishikoi Promotion Association. Lalu muncul banyak pecinta koi di setiap daerah Jepang sehingga masa ini merupakan periode lahirnya Zen Nippon Airinkai. Nah ini JNA ini periode lahirnya JNA. Jadi JNA itu lahir di sekitar 1969 ya di Jepang ya, Jepang. Di JNA itu per chapter gitu kalau di Indonesia. Chapter itu ada chapter Surabaya, ada chapter Bandung, ada chapter Jakarta, chapter yang saya tahu ya, yang asli enggak gimana ya struktur JNA itu. Saya enggak paham. Organ pertama peternakan organ pertama itu Hoshide mendapatkan generasi pertama produksi organ ini telah menjadi salah satu awal mula booming ikan koi. Nah, ini ikan organ yang pertama dikembangkan di sekitar tahun 55 ini, 1955. Jadi ya masih berapa tahun ya sampai perkembangan sekarang ini organ bukan hanya organ ya, ikan polosan itu jadi tren. Oke. All Japan Nishikoi Promotion Association (AJNPA) merupakan organisasi yang dikelola oleh peternak, distributor, dan dealer yang berkaitan dengan ikan koi. Saat ini asosiasi itu memiliki kurang lebih 40 kantor cabang di dalam dan luar Jepang, serta sebanyak 600 perusahaan telah bergabung menjadi anggota dengan tujuan menyebarluaskan dan mengadakan penyuluhan tentang ikan koi. Asosiasi ini mengadakan promosi mulai dari dalam Jepang sampai ke dunia internasional, serta menyelenggarakan acara evaluasi dan riset. Keterangan lengkap dan alamat lengkap lampir di belakang. Dari di belakang ini nanti ada banyak alamat-alamat serta organisasi ya, alamat organisasi. Zen Nippon Ryunkai, Zen Nihon Ryunkai, dan klub-klub pecinta koi lainnya. Jadi selain JNA dan Nippon Airinkai, ini ada Zen Nihon Ryunkai. Booming ikan koi periode pertama benar-benar telah dimulai. Sebelumnya tempat produksi ikan koi satu-satunya yaitu Niigata. Tapi sedikit demi sedikit produksi ikan koi mulai dikembangkan di daerah lain. Diduga ini mungkin berkaitan erat dengan kebijakan pengurangan area sawah pada provinsi yang
anjurkan menerapkan kebijakan pembatasan sawah dan rotasi tanaman. Nah, periode-periode ini sebenarnya kalau di Indonesia sedang terjadi ya. Tidak hanya di Blitar dan Sukabumi, di Bandung, di Jogja, di sekitar sini, sekitar Blitar ya, Kediri, Tulungagung itu juga sudah mulai dikembangkan ikan koi. Di Malang juga, ada berbagai di daerah lainnya atau di luar pulau ada Lombok. Lombok itu ada yang mengembangkan ikan koi. Ini hampir sama periode-periodenya dengan yang ada di Indo. Hanya saja booming ikan koi pada masa tersebut hanya bertahan dalam waktu sesaat saja. Tak lama kemudian permintaan perlahan-lahan menyurut. Pengetahuan tentang ikan koi kurang dan informasinya sangat tidak mencukupi. Membuat kolam ikan tanpa mengetahui cara pembuatan air kolam, pemeliharaan dan memperburuk kualitas air, dan seringkali terjadi orang membeli ikan karper yang mahal tanpa mengetahui cara memeliharanya, sehingga peternakan ikannya gagal, yang memberikan kontribusi besar untuk menghilang kekurangan. Informasi ini diantaranya adalah majalah khusus ikan koi, yaitu Rinpo dan Ikan Koi. Jadi untuk sumber informasinya dulu itu disebarkan dengan majalah ini ya, Rinpo dan Ikan Koi. Kalau di Indonesia API ada majalahnya, tapi sudah discontinue ya. Sekarang pakai newsletter karena perkembangan dunia digital itu sangat nyata, sehingga informasi itu jangan mudah bisa didapatkan, apalagi kalau bisa dengan AI. Di Facebook ini sangat membantu dari terkoneksi antara penjual, pembeli, dan para pegiat ikan koi serta perkembangannya. Oke, sejak itu peternak ikan koi berupaya untuk meningkatkan teknik produksinya dan terus menguasai teknik itu untuk mengembangkan koi menjadi besar dan sehat. Para dealer koi pun menanamkan petunjuk pemeliharaan ikan koi kepada para pecinta koi, sehingga mereka memiliki pengetahuan teknik pemeliharaan ikan koi menjadi besar dan cantik di kolam rumahnya sendiri. Nah, memasuki tahun 60-an SOA sekitar 1985, seiring dengan perluasan perekonomian, tibalah booming koi periode kedua. Pameran yang diadakan di setiap daerah semakin meriah dan koi yang dipamerkan pun benar-benar besar-besar ya. Tak dapat dibandingkan dengan ras-ras yang dulu. Di sini muncul banyak ikan koi raksasa, ukurannya berkisar antara 80 sampai dengan 90 cm. Jadi ikan koi itu sebenarnya bisa besar ya, bisa besar sampai 90 sampai 80 cm gitu. Tapi menghadapi era sekarang ini jadi cuma jadi hiasan ya. Di kolam-kolam rumah itu sangat fleksibel kalau di Indonesia. Ada yang suka minion, ada yang suka yang size 20-30, atau ada yang suka dijumbukan gitu. Ada yang benar-benar koi-holic ya, hobi banget gitu. Ada yang hanya memelihara buat biasa. Oke. Bab 1.3, pemulihan pasca gempa Juetsu. Sementara ikan koi tampak tersebar di seluruh dunia, di Niigata, daerah penghasilnya, terjadi musibah yang parah pada tanggal 23 bulan 10 tahun 16 Heisei atau 2004 pukul 5.56 sore. Gempa berskala 6,8 dengan pusat gempa yaitu kota Kawaki di distrik Kitao-Naoma yang disebut gempa Getsu Niigata, yang mengakibatkan bencana yang
bencana yang fatal di daerah penghasil koi tersebut. Daerah pusat yang menjadi korban gempa kebetulan tepat di daerah pusat penghasil ikan koi. Jadi ikan koi itu mengalami tragedi ya ini sangat sangat besar tahun 2040 itu sangat masif ya, sangat masif, banyak terjadi induk-induk yang dikembangbiakan itu punah. Saat itu bertepatan dengan KGA, masa panen ikan musim gugur. Di mana-mana diadakan panen ikan koi, pameran dan pertunjukan. Gempa yang terjadi di tengah-tengah ramainya agen penjualan dan pecinta koi berdatangan dari seluruh dunia ini sungguh bencana yang dahsyat. Di berbagai tempat, rumah-rumah dan kaca ambruk, kolam penangkaran ikan koi jebol, terjadi mati listrik dalam waktu sekejap saja. Daerah penghasil ikan koi ini menjadi hancur berantakan. Kerugian sektor ikan koi itu sendiri pun cukup besar akibat jebolnya kolam penangkaran. Ikan-ikan ikut mengalir keluar, tirisnya air pada kolam ikan yang retak dan kekurangan suplai oksigen akibat mati listrik menyebabkan hilangnya banyak ikan yang berharga dan koi penting jenis unggulan serta ikan-ikan yang baru lahir tahun tersebut. Ya, jadi di sini terjadi pergeseran, banyak pergeseran ini upload dan ciri khas ya. Karena induk-induk unggulannya itu hilang, punah. Jadi mereka itu membuat indukan, harus mengusahakan untuk membuat indukan lagi ya. Dengan tekad kuat harus secepat mungkin memulihkan Niigata, tempat asal lahirnya ikan koi. Para korban berusaha keras mengadakan aksi pemugaran kembali sambil saling menolong biar dipaksa tinggal di pengungsian. Terkumpul banyak dana sumbangan tentu saja termasuk bantuan pemerintah, perusahaan-perusahaan sejenis dan pecinta koi, serta dari berbagai organisasi di seluruh dunia. Berkat bantuan yang begitu banyak tersebut, dalam kurun waktu 3-4 tahun, jumlah produksi ikan koi telah pulih kembali sampai mencapai jumlah yang hampir sebanyak produksi sebelum gempa. Jadi kalau 2004 berarti 2008. Kisaran 2008 produksinya sudah sangat masif, sudah kembali lagi. Sebagai peringatan atas pulihnya Niigata dari tempat Uetsu, maka pada bulan 2 tahun 22 Heisei Februari 2010, di mana telah tercapainya pemulihan kondisi seutuhnya, 41 All Japan Company Nishikoi Show yang disponsori oleh All Japan Nishikoi Promotion Association yang setiap tahunnya diadakan di Tokyo. Pada tahun tersebut diselenggarakan secara meriah di Tohimese, kota Niigata, prefektur Niigata. Acara ini tentu saja dihadiri banyak pengunjung domestik, bahkan banyak juga pengunjung mancanegara, sehingga menjadi acara besar yang pantas sebagai suatu peringatan restorasi. Ini tonggak restorasinya itu dibuatkan sebuah show yang ada di Niigata ya. Yang biasanya show itu diselenggarakan di Tokyo, ini pindah di Niigata. Setelah lebih dari 200 tahun lamanya sejak ikan koi terlahir di dunia ini, tidak hanya mengalami berbagai macam perubahan, tetapi juga mengalami revolusi. Meskipun kelihatannya sempurna sebagai raja ikan hias kelahiran Jepang yang dibanggakan di dunia, namun di sisi lain masih ada tantangan yang membuat kelas baru dan usaha perbaikan keturunan masih dilanjutkan. Nah, inilah kenapa breeder-breeder itu punya produk unggulan, karena memang mereka itu mengembangkan. Jadi misal kayak breeder si A itu terkenal dengan jenis Kohaku gitu ya, itu punya ciri khas tersendiri. Walaupun
sama juga Bude M itu menghasilkan kohaku. Nanti ini ciri khas kohakunya itu akan berbeda. Dari situ kita bisa belajar ciri khas dari masing-masing feedernya ya. Sosok ikan koi yang elok itu dapat disebut sebagai buah dari hasil usaha keras para leluhur yang dilakukan terus-menerus dan pantang menyerah serta antusiasme mereka. Oke, ini kayaknya agak berkurang antusiasnya sekarang ya di perkembangan di tanah air ini. Koi sedang mengalami fluktuatif. Mungkin beberapa yang saya tahu ya, beberapa buder masih ada yang fokus untuk pengembangan, tapi banyak juga yang sudah tidak lagi untuk uh, eksplorasi untuk mengembangkan karena memang sudah stabil ya, sudah stabil betulnya kayak gitu. Ini ada gambar-gambarnya. Oke, cukup cukup sekian ya untuk live-nya. Ada yang masuk malahan. Siapa ini? Halo, selamat datang. Gimana lihatnya? Oh, Syakoi Pasuruan. Halo, hai. Berarti kalau mau diskusi silakan ditulis di kolom komentar ya. Ini bab 1 sudah selesai, bisa kita bacakan bab 2 ya dari buku Nishikoi Swimming Jewel dari ini cetakan dari Monabu tulisan dari Monabu Gata yang ditranslate ke Indonesia oleh Jakarta Vision. Oke, terima kasih sudah menonton.